Saya sangat berterima kasih kepada anak-anakku sekalian. Sekalipun ini di hari libur ya, di hari Minggu. Tapi antusias untuk datang, untuk bisa bersilaturahim dengan Pak Menteri kita. Sekaligus nanti akan memberikan pencerahan dan enrichment, pengayaan pengetahuan tentang bagaimana menuju Indonesia Emas 2045. Sekaligus kita mendengar apa yang menjadi wajangan ala AHY untuk 10 kepemimpinan ke depan. Terima kasih Pak, sekali lagi selamat datang di Universitas Tadulako. Tadulako artinya kepemimpinan Pak. Jadi siapapun dia, kalau dia menjadi orang hebat disebut sebagai Tadulako. Jadi kita nobatkan Pak AHY pada malam ini sebagai Tadulako, Universitas Tadulako. Jadi sekali lagi mohon arahan Pak AHY yang hadir bersama-sama kita, tentunya kita perlu mendengar wejangan sekaligus dukungan-dukungan. Oleh karena itu sekali lagi kepada Pak AHY selamat datang dan kami mohon arahan dan juga memberikan kuliah umum kepada mahasiswa kami sehingga betul-betul bisa memberikan pencerahan. Pulau-pulau berjajar di Raja Ampat. Hamparan gedung di Kota Bekasi. Kegiatan kuliah umum dengan penuh semangat. Semoga menjadi capaian yang berprestasi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam acara yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar. Tepuk tangan untuk Rektor kita. Saya juga tentunya ingin menyapa jajaran pimpinan Universitas Tadulako yang hadir malam hari ini, para wakil rektor, ketua senat, dekan-dekan fakultas, dan tentunya segenap sivitas akademika yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga senang saya mendengar bahwa hadir para pimpinan termasuk rektor dari berbagai universitas lainnya. Dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan seluruh mahasiswa, mahasiswi Universitas Tadulako. Apa kabar semuanya? Sehat? Masih semangat? Ini padahal hari libur ya. Hari Minggu malam hari, alhamdulillah terima kasih. Luar biasa, saya menaruh hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang telah hadir pada malam hari ini. Tadi Bapak Rektor sudah menyampaikan bahwa seharusnya acara kuliah umum ini kita lakukan besok pagi. Tapi tadi di Makassar saya mendapatkan kabar bahwa Bapak Presiden Joko Widodo ingin melakukan kegiatan yang penting di Jawa Timur pada tanggal 29, saya ulangi tanggal 30, sehingga saya harus segera kembali untuk mempersiapkan. Karena memang acara tersebut merupakan tanggung jawab dari Kementerian ATR BPN. Sehingga saya memohon apakah berkenan Bapak Rektor memajukan waktu kuliah umumnya yang tadinya besok menjadi malam hari ini. Dan ternyata alhamdulillah bukan hanya bisa,
bukan hanya gercep, tapi gedung sebesar ini, semegah ini terisi penuh oleh para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Terima kasih, saya merasa terharu dan bangga. Saya juga ingin menyapa segenap pimpinan yang hadir dari Kementerian ATR dan BPN, baik dari pusat, dari Jakarta, ada Ibu Dirjen Embun, ada staf ahli Ibu Julia, ada staf khusus Pak Jovan dan Pak Made, ada Pak Lampri, Kabiro Humas kami, dan para direktur yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga yang spesial adalah Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Freddy Kolintama. Jadi tadi Pak Rektor menitipkan pesan, ada beberapa isu pertanahan, lahan khusus Universitas Tadulako, saya katakan kita akan atensi dan harus dibantu, karena memang itu dibutuhkan untuk pengembangan kampus dan kegiatan akademik lainnya. Ada juga sejumlah anggota DPR, ya. Terima kasih telah hadir dari fraksi Partai Demokrat dan juga yang lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya boleh turun aja nggak ya? Boleh ya? Supaya nggak terlalu jauh gitu. Mana suara mahasiswa laki-laki, mana suaranya? Mana suara laki-lakinya? Kita bandingkan. Mana suara mahasiswi? Suara mahasiswinya mana suara mahasiswi? Saya ingin berbagi cerita. Saya tidak ingin mengajari karena para dosen tugasnya memberikan pelajaran di kampus. Saya hanya ingin berbagi cerita dan sekaligus mudah-mudahan, waduh itu I love Pak AHY lah tuh. Itu laptopnya siapa itu? Luar biasa ini. Ini pertama kali saya kasih kuliah umum di Palu, luar biasa ini ya. Saya ingin berbagi cita-cita, karena saya yakin teman-teman, adik-adik sekalian juga punya mimpi besar, punya cita-cita yang sama. Ingin Indonesia semakin maju negaranya, semakin sejahtera rakyatnya. Setuju? Kita ingin Indonesia emas 2045. Setuju? Saya ingin kita semua melihat ke depan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan secara singkat agenda kuliah umum. Tidak banyak. Yang pertama, mari kita analisa apa yang menjadi peluang dan tantangan masa kini dan juga masa depan. Mega trend tahun 2045 seperti apa? Yang kedua, saya ingin menyampaikan konsepsi Indonesia Emas 2045 yang diikuti dengan peran sumber daya manusia sebagai kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045 tersebut. Dan yang terakhir, saya ingin berbagi bagaimana kita harus mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Adik-adik, teman-teman adalah harapan kita semuanya. Pada saatnya akan memimpin di level apapun, pada profesi apapun. Oleh karena itu, mari selain kita menyiapkan wawasan dan ilmu pengetahuan, kita siapkan diri kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Saya ingin mulai dengan apa yang menjadi tantangan dan peluang di masa depan. Yang jelas bisa dilihat nanti di sini, ini juga akan saya share nanti. Singkatnya adalah dunia di abad ke-21 itu penuh dengan kejutan, penuh dengan ketidakpastian. Tapi juga jangan sampai kita pesimis karena banyak sekali peluangnya. Tinggal bagaimana kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang di abad ke-21 ini. Kita tahu sekarang dunia juga sedang panas karena banyak terjadi konflik bahkan perang. Betul ya?
belum selesai perang Ukraina dan Rusia, kemudian kembali pecah perang Israel dan Palestina. Belum lagi dengan Iran dan negara-negara di Timur Tengah lainnya. Ini menunjukkan bahwa pertentangan geopolitik memperebutkan sumber daya alam, termasuk karena konflik atau sengketa perbatasan, ini juga masih menjadi sumber konflik di masa depan. Ditambah kita tahu bumi kita makin panas, kita mengalami krisis lingkungan, krisis iklim, maka kita berharap Indonesia menjadi warga dunia yang bertanggung jawab untuk bisa menghadapi krisis lingkungan dan juga menyelamatkan bumi dari kehancuran. Semua untuk masa depan anak cucu kita. Ini yang tadi saya sampaikan, dunia semakin maju, teknologi melompat dengan begitu cepat. Kalau kita tertinggal, tidak bisa mengikuti kemajuan zaman, kita akan menjadi pecundang. Kita hanya akan menjadi penonton. Dan jangan sampai Indonesia kalah berkompetisi di era yang semakin mengglobal ini. Setuju adik-adik sekalian? Ini senyumnya manis-manis semua nih. Yang laki-laki juga. Oke, lanjut. Indonesia Emas 2045. Saya pengen tanya, boleh nggak ada yang jawab ya? Mengapa kita menggemakan, mengkampanyekan Indonesia Emas 2045? Mengapa? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mariska. Saya dari Prodi Statistika Fakultas MIPA. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, mengapa Indonesia disebut Indonesia Emas tahun 2045? Karena pada tahun 2045 Indonesia berada pada tahun ke-1 abad atau di mana mendapat bonus demografi, yang mana usia produktif hampir 70% akan berada pada tahun 2045. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Siapa namanya tadi? Amanda. Amanda. Bagus jawabannya. Bonus demografi. Oke, mana lagi tadi? Yang laki-laki, mahasiswa? Ya. Namanya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yahya Rizky Andra Suryatama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mengapa Indonesia menggemakan Indonesia Emas tahun 2045? Karena pada 2045 merupakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-100 tahun dan juga di mana Indonesia mendapatkan bonus demografi di mana rata-rata penduduknya berada pada usia yang produktifnya, seperti itu, Mas. Kenapa produktif itu penting? Produktif itu penting karena kemajuan suatu bangsa itu diperlukan banyak tenaga-tenaga, banyak inovasi dari anak muda khususnya agar kita bisa lebih bersaing di tingkat dunia. Sampai jam 12 gitu gini Pak. Kalau Oke, bagus ya. Jadi Indonesia Emas 2045 adalah sebuah cita-cita yang mulia. Tapi ini hanya akan menjadi mimpi di tengah hari, di siang bolong, kalau kita tidak bekerja sungguh-sungguh, nggak bekerja serius. Kita harus kerja sama, kita harus bersinergi dan berkolaborasi. 100 tahun sebuah negara merdeka tidak menjamin rakyatnya sejahtera. Banyak contoh di dunia yang juga tidak seperti itu. Tapi kita harus optimis karena diprediksi oleh berbagai lembaga internasional, Indonesia bisa menjadi negara yang sukses, negara yang maju di abad ke-21 ini.
Dan momentum itu bisa jadi di tahun 2045. Sehingga mari bukan hanya mengkampanyekan Indonesia Emas 2045, kita siapkan diri kita baik-baik. Bisa? Nanti saya beritahu apa yang harus kita siapkan. Indonesia benar-benar emas jika damai dan aman. Negara kita tidak boleh terlibat dalam sebuah perang yang kemudian merongrong kedaulatan dan integritas NKRI. Jangan sampai sumber daya alam kita dirampok oleh negara-negara asing. Jangan sampai kita tidak berdaya jika ada invasi, agresi dari militer asing. Jangan sampai. Apa yang terjadi di dunia saat ini harus menjadi pelajaran buat kita agar tetap mempersiapkan pertahanan negara kita. TNI kita, militer kita harus tetap dipersiapkan. Damai artinya kita semua rukun, harmonis, jangan ada perpecahan antar identitas, apakah karena suku, agama, ras, etnis, atau perbedaan pandangan politik. Jangan sampai itu terjadi. Alhamdulillah, kita baru saja menyelenggarakan sebuah fase penting dalam demokrasi Indonesia, pemilu 2024. Alhamdulillah semua sudah berjalan dan kita semua tidak terpecah belah, aman dan damai Indonesia yang kita cintai ini. Yang kedua, adil dan sejahtera. Indonesia harus tumbuh ekonominya 7%, 8% agar bisa menopang rakyat kita yang memang membutuhkan bantuan. Pemerintah negara harus hadir untuk mengangkat saudara-saudara kita yang terkategori miskin dan kurang mampu. Kalau pertumbuhan meningkat, maka kue yang dibagi-bagi akan lebih banyak lagi. Rakyat akan lebih sejahtera, bisa punya penghasilan yang baik, pekerjaannya layak, punya tabungan, bisa bayar utang. Ini mahasiswa punya utang nggak? Ada utang? Enggak kan? Jangan sampai kejebak pinjol ya. Sejahtera juga tidak boleh ada ketimpangan. Jangan yang kaya makin kaya boleh. Tapi yang nggak boleh kalau miskin makin miskin. Harus kita kejar agar gap kesenjangan antara yang kaya dengan miskin makin berkurang. Inilah sejatinya sila kelima kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, Indonesia emas jika Indonesia semakin maju dan mendunia. Setuju? Maju peradabannya, maju teknologinya, maju prestasi-prestasinya. Dikenal oleh dunia bukan karena saja kita negara yang besar secara geografis, tapi karena negara kita sukses ekonominya, sukses pendidikannya, dan banyak prestasi yang membanggakan. Kita bangga kalau timnas kita juara, betul? Besok ya? Berapa kira-kira? Minimal seperti kita melawan Jordan ya. Mudah-mudahan kita doakan skuad atau timnas kebanggaan kita, tim Garuda kita bisa menang, bisa berprestasi, bisa juara. Mengapa? Karena timnas kita akan mempersatukan bangsa. Nggak lihat dari mana dia, mau dari Palu, Morowali, Poso, Tojo Una-Una, mana lagi Pak? Kita akan bersatu. Nggak peduli Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Selatan, Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, kita akan bersatu. Nggak peduli Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, kita akan bersatu sebagai bangsa. Kalau kita punya prestasi yang membanggakan. Setuju? Merah putih berkibar, Indonesia Raya berkumandang. Itulah sejatinya menggerakkan kita semuanya. Jadi kita harus maju olahraganya, apapun olahraganya, terutama sepak bola karena menjadi olahraga favorit di Indonesia. Ya. Ada yang tahu Ronaldo? Pasti tahu Ronaldo kan? Dari negara mana? Portugal. Ada yang tahu Raja Portugal siapa namanya? Iya kan? Jadi kita tahu Portugal karena Ronaldo. Lionel Messi dari mana? Argentina. Tahu presiden Argentina siapa?
Lupa. Karena olahraganya, karena atlet yang berprestasi, kita kenal negara orang. Di bidang entertainment, yang suka Blackpink siapa? Dari mana Blackpink? Ada yang tahu Menteri ATR dari Korea Selatan? Gak ada yang tahu. Ya saya gak ada yang, kita gak ada yang tahu. Artinya karena Blackpink kita tahu Korea Selatan. Karena produk-produk yang berkelas dunia, kita tahu negara tersebut. Kita tahu kendaraan-kendaraan yang berjalan di tengah-tengah kita, itu misalnya produk Jepang. Jadi ke depan Indonesia kalau mau emas harus bisa maju dan mendunia. Setuju? Lanjut. Ini cepat saja, ada 4 pilar. Yang pertama adalah membangun sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Civitas Akademika, kita semua punya tanggung jawab di sini. Kampus punya tridharma pendidikan. Betul ya? 1, akademik. Yang kedua, riset. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Ini harus menjadi pilar-pilar utama yang harus kita jaga sampai kapanpun. Dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang baik, riset yang juga semakin kredibel, pengabdian masyarakat juga akan semakin tepat sasaran. Dengan demikian, peran kampus sangat penting untuk mencetak SDM bangsa yang unggul. Jadi terima kasih kepada Universitas Tadulako, kepada kampus-kampus universitas yang lainnya yang telah menyelenggarakan pendidikan dengan baik. Karena masa depan kita ada di SDM, dan SDM kita masa depannya ditentukan oleh kampus-kampus yang ada di Indonesia. Tepuk tangan untuk para Civitas Akademika dan semua yang terlibat dalam pendidikan ini. Kesejahteraan guru, tenaga pendidik juga harus makin baik. Setuju ya? Kalau tidak, gimana mau semangat? Gimana mau fokus? Adik-adik, mahasiswa-mahasiswi juga harus terus memiliki keinginan untuk mendapatkan bukan hanya gelar, bukan hanya status, tetapi juga pengetahuan yang sebenarnya, pengalaman yang sesungguhnya. Lanjut. Yang kedua, ekonomi yang berkelanjutan, sustainable growth with equity. Pertumbuhan ekonomi itu harus berkelanjutan, tapi juga berkeadilan. Tadi saya sudah sampaikan, jangan sampai ada ketimpangan. Nah, berkelanjutan artinya juga harus pro lingkungan hidup. Jangan asal babat. Sulteng ini banyak nikel, tambang, harus kita optimalkan sumber daya alam yang kita miliki, tapi jangan habis-habisan. Green economy itu juga harus menjadi pilar pembangunan ke depan. Harus tetap kita lestarikan lingkungan dan bumi kita. Dan kami Kementerian ATR BPN, ada yang tahu ATR apa singkatannya? Boleh? ATR, Agraria Tata Ruang. Agraria dan Tata Ruang. Kalau BPN? Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional. Tahu nggak tugasnya ngapain? Tahu nggak tugasnya ATR BPN apa kira-kira? Salah satunya ya? Membantas mafia tanah. Langsung memberantas mafia tanah langsung gitu. Iya. Itu aja. Salah satunya kan Pak ya? Ya, kalau 2 boleh nggak? Ini bukan buat sertifikat tanah. Sertifikat tanah, oke. Foto boleh Pak? Iya boleh. Makasih Pak. Benar, agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional. Jadi apa relevansi ATR BPN dengan pembangunan ekonomi? Teman-teman, kalau kita ingin ekonomi bergerak, kita perlu investasi, betul? Investasi itu datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Nah, investor akan punya keyakinan untuk menanam uangnya, modalnya itu kalau ada kepastian hukum. Nah, jangan sampai lahannya nggak jelas, tidak ada sertifikatnya atau bukan sesuai peruntukannya. Nah, disinilah kita ingin meyakinkan Indonesia ini luas,
daratannya juga luas, kita atur dengan baik. Kita lakukan manajemen tata ruang, perencanaan tata ruang, baik di tingkat nasional, kepulauan, provinsi, kabupaten, kota. Pak Rektor ahlinya juga. Jadi nanti Pak Rektor boleh cerita-cerita juga betapa kompleksnya menata ruang wilayah nasional sampai dengan yang paling bawah. Juga kita mengurus tanah untuk rakyat. Mengapa? Hidup dan mati kita di tanah, betul ya? Kita hidup, kita lahir, kita bekerja, kita berpenghidupan, sampai dengan mati kembali kita memerlukan tanah. Dan inilah butuhnya kita meyakinkan agar masyarakat memiliki kepastian hukum, sertifikat misalnya. Jangan sampai dirampas oleh mafia tanah. Ya, tadi sore bersama Pak Kanwil kami datang ke Kelurahan Petobo. Itu lokasi relokasi dari masyarakat yang terdampak bencana likuifasi 2018. Sungguh mengharukan ketika selama 5 tahun tinggal di hunian sementara, huntara. Dan akhirnya tahun ini bisa masuk ke hunian-hunian tetap, huntap, dan tadi sore saya serahkan sertifikat secara langsung agar punya kepastian hukum. Setelah duka nestapa yang dialami beberapa tahun yang lalu, kehilangan keluarga dan sahabatnya. Dan alhamdulillah juga selain diberesi, dibangun kembali, fasilitas umumnya juga diperbaiki. Dan nilai tanahnya meningkat dari yang tadinya 50.000 meter, saya ulangi 50.000 rupiah per meter persegi menjadi 200.000 rupiah per meter persegi. Ini sebuah hal yang baik untuk masyarakat kita. Ya, jadi inilah peran dari Kementerian ATR BPN dalam konteks pembangunan ekonomi bangsa. Lanjut, pilar yang ketiga adalah pemerataan pembangunan antar desa dengan kota, antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Itu harus berimbang, tidak boleh ada kesenjangan. Selain tentunya jangan ada kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Lanjut, yang keempat adalah kita bangun ketahanan nasional kita, resiliensi, ini penting. Termasuk juga membangun demokrasi, pranata hukum, rule of law yang juga menjadi panglima di negeri kita, bukan yang lain-lain. Ini yang menjadi pilar-pilar pembangunan nasional ke depan. Lanjut, Presiden Jokowi, ini di mana nih? Di sini kan? Di ruangan ini? Pak Rektor di mana? Di sebelah sini ya. Yang lagi ditunjuk itu. Beliau mengatakan 3 hal pokok untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yang pertama adalah stabilitas. Stabilitas ini penting. Stabilitas politik, stabilitas keamanan. Kemudian yang kedua, keberlanjutan dan kesinambungan dalam kepemimpinan. Transisi kepemimpinan itu harus benar-benar bisa menjamin keberlanjutan. Yang baik dilanjutkan, yang belum baik kita perbaiki. Ya? Dah. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah peningkatan kualitas SDM. Inilah yang menjadi kekuatan kita, sumber daya manusia. Lanjut. Ini juga di sini kan? SDM sebagai kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lanjut. Coba lihat ke depan. Human Development Index atau indeks pembangunan manusia kita. Ini adalah indikator yang paling sering digunakan oleh negara-negara di dunia untuk mengukur seberapa baik kondisi sumber daya manusia sebuah bangsa. Coba kita lihat sama-sama di depan, di mana posisi Indonesia? Indonesia urutan keberapa di dunia? 112 dari 189 negara dan urutan ke-6 antara negara-negara ASEAN. Apakah ini sesuatu yang sudah kita patut untuk puas? Belum ya? Mengapa? Karena kita harus masih mengejar ketertinggalan kita. Coba, ada berapa negara ASEAN? Ada 10, betul? Yang pertama mana tuh? Yang kedua?
Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Terus? Terus? Terakhir? Kamboja. Ini apal karena suka nonton bola kan? Lihat benderanya, lihat. Indonesia nomor 6. Kita harus mengejar ketertinggalan kita. Setuju ya Pak Rektor ya? Ini tugas besar kita semuanya ke depan. Hari ini dan ke depan. Lanjut. Bonus demografi. Kalau yang mahasiswi senangnya yang blaster-blaster biasanya. Nggak ada gambarnya di sini. Nah, ini tadi banyak yang mengatakan bonus demografi. Lihatlah, dari 270 juta manusia Indonesia, berapa populasi yang produktif? Berarti kita bisa membaca dari mereka yang terkategori Gen X, Gen Y, milenial, Gen Z. Nanti 2040 jumlahnya itu 70% dari penduduk kita. Artinya 70% manusia Indonesia berusia produktif. Pertanyaannya adalah, apakah adik-adik teman-teman setuju banyak anak, banyak rezeki, banyak penduduk, banyak rezeki buat negara kita? Setuju nggak? Loh kok nggak setuju? Coba ada yang bisa jawab nggak? Ya. Perkenalkan, nama saya Mulfiana Syam, saya dari Fakultas Hukum. Jadi mengenai pertanyaan dari Bapak tadi, kenapa saya tidak setuju dengan statement banyak anak banyak rezeki? Karena mungkin kalau dulu banyak anak banyak rezeki karena belum banyak penduduk. Tapi kalau sekarang dikatakan banyak anak banyak rezeki itu kurang tepat Bapak. Karena kenapa? Wilayah Indonesia itu tidak bertambah. Tapi kalau penduduknya bertambah terus, otomatis setiap lingkungan itu kayak padat penduduk, jadi tidak maksimal menurutku Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ranti Meliana Manopo dari FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kenapa saya tidak setuju dengan statement banyak anak banyak rezeki? Karena menurut saya percuma banyak anak kalau kualitas SDM-nya masih rendah. Seperti banyak yang terjadi terutama di kabupaten asal saya, ada beberapa keluarga yang anaknya itu sampai 11 orang tapi tidak sekolah, tidak melanjutkan pendidikan. Jadi percuma, kayak tidak bisa juga berguna bagaimana begitu ya. Jadi lebih baik anaknya secukupnya saja, yang penting bisa berkualitas sumber daya manusianya, begitu. Ya, tepuk tangan, bagus, bagus. Tadi mana yang dari atas ya? Oh ya, sini. Ya. Tes. Tepuk tangan dulu dong dari atas dia. Makasih ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baik, perkenalkan, nama saya Faiz Ramadan dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, jadi saya setuju Pak dengan stigma tersebut tentang banyak anak banyak rezeki. Kenapa? Di sini pemerintah sudah berperan banyak. Contohnya seperti teman-teman yang katakan tadi, bukan saya tidak setuju, tetapi lebih buruk kalau kita tidak memanage dengan anak yang lebih sedikit. Tetapi kalau kita dengan anak yang lebih banyak, pemerintah sudah menyediakan yang namanya program sekolah gratis. Dari SD sampai SMA kita sudah bisa akses sekolah dengan gratis. Yang kedua, kita ada kartu Indonesia Pintar yang membiarkan, mohon maaf, yang kurang mampu dibiayai untuk berkuliah dengan menggunakan KIP. Nah, untuk di bidang kesehatan kita punya juga kartu Indonesia Sehat. Itu bisa menanggulangi orang-orang yang tidak mempunyai uang tapi bisa berobat dengan gratis. Jadi saya rasa semakin banyak anak, semakin banyak daya saing menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Hidup mahasiswa.
Oke. boleh. Ya, ya. Ya, makasih ya. Ini cocok jadi juru bicara pemerintah ini. Ya. Jadi ada yang mengatakan kurang setuju, ada yang mengatakan setuju. Bebas. Kita punya kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berpendapat dalam kampus. Tapi bagi saya jawabannya tergantung. Tergantung. Mengapa tergantung? Ya tadi, kalau ada negara yang punya banyak penduduk seperti Indonesia, kemudian kita siapkan SDM kita dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi negara bukan hanya beruntung, tapi benar-benar punya keberkahan. Karena penduduknya banyak tapi berkualitas. Banyak negara di dunia yang penduduknya berkurang, mengalami pengenuaan, declining dan juga aging. Contohnya Jepang. Jepang berpikir keras bagaimana dekade-dekade mendatang menciptakan robot-robot yang canggih untuk bisa menggantikan tenaga dan peran manusia. Sudah banyak sekali di sana yang tergantikan oleh robot. Itu kondisi bangsa yang maju, yang sejahtera, yang makmur, tapi berkurang penduduknya setiap saat. Pertumbuhannya negatif. Negara-negara Eropa mengalami nasib yang sama. Indonesia ini masih senang bikin anak ya kan. Jadi tumbuh. Dan kita tahu tantangannya adalah pendidikan, kesehatan. Jadi benar, kalau pendidikan kesehatannya kita perbaiki, saya rasa kita bersyukur. Tapi sebaliknya, saya juga setuju dengan pandangan kalau nggak diperbaiki, nggak dipersiapkan, maka kita akan menjadi negara yang terbebani. Bukan menjadi bonus demografi, tapi bisa menjadi bencana demografi. Apalah arti bonus demografi tanpa bonus kompetensi? Inilah tugas kita semuanya. Ya, lanjut. Muda adalah kekuatan. Muda adalah kekuatan. Kita ingin anak-anak muda. Adik-adik usianya berapa? 18, 19, 20, 19. 2045 berapa tahun lagi? Dari sekarang? 21 tahun lagi, betul? Coba tambahkan dengan usia adik-adik sekarang. 40-an, 40 tahunan, betul? Insya Allah kita usia panjang, sehat semuanya. Maka usia adik-adik, generasi adik-adik pada saatnya 2045 itu yang akan benar-benar berperan. Saya saat ini 45 tahun, kira-kira segenerasi itulah nanti pada saatnya. Jadi adik-adik berperan, bisa memimpin, bisa menjadi motor-motor penggerak, termasuk di bidang ekonomi, di bidang intelektual, dan lain sebagainya. Pemerintahan, politik, dan itulah mengapa kita penting menyiapkan adik-adik sekalian. Lanjut. Muda bukan hanya sekedar usia, tapi juga mindset. Setuju ya? Karena yang di sini juga kita menolak tua. Menolak tua dalam pemikiran dan dalam semangat. Walaupun usia nggak bisa bohong. Lari agak-agak ini sekarang. Tapi kita harus terus semangat. Lanjut. Anak muda, kita harus bisa membuktikan bahwa kita bisa. Setuju? Anak muda siap? Lanjut. Nah sekarang saya ingin singkat saja. Apa saja keterampilan abad 21 yang harus kita persiapkan? Lanjut. Yang pertama adalah masalah skills. Ada 4C yang kita ingin bangun. Critical thinking. Kita semua harus punya daya kritis. Boleh nggak kita punya daya kritis? Harus. Jangan mau terima ilmu pengetahuan apa adanya. Selalu di-challenge. Mengapa? Mengapa kita perlu belajar ini? Jadi nanti para dosen mohon bersabar kalau mahasiswa-mahasiswinya bertanya mengapa, why, ask why. Jangan bertanya what saja, jangan hanya bertanya apa, tapi why, mengapa. Yang kedua, kreativitas penting, komunikasi penting, kolaborasi harus kita lakukan. Lanjut,
Yang berikutnya, literacy skills. Zaman sekarang serba digital, kita harus punya pemahaman, penguasaan terhadap media, informasi, dan juga teknologi. Siapa yang ketinggalan teknologi dan pengetahuan serta literasi di bidang media dan informasi, kita akan tertinggal. Tetapi saya berpesan, jangan karena kita setiap saat bermain media sosial, justru kita ikut-ikutan menjadi bagian dari penyebar hoax, fake news, hate speech. Demokrasi terbuka luas, jangan sampai karena ini semua kita malah memecah belah bangsa sendiri. Lanjut, yang terakhir terkait dengan keterampilan abad 21 ini yang saya sebut dengan life skills. Kita harus punya keterampilan yang ada di depan ini. Utamanya tentang kepemimpinan, leadership, social skills ini penting. Inisiatif dan produktivitas harus ditingkatkan. Lanjut. Nah, 3 ciri generasi unggul. Kita punya kapasitas intelektual, yang kedua kita punya integritas dan karakter yang baik, dan yang terakhir kepemimpinan yang unggul. Lanjut. Nah, sekarang saya ingin mengatakan, ini kapan nih Pak? Kapan? Tahun lalu? Kira-kira tahun lalu ya? Everyone is born a leader. Setuju nggak bahwa setiap dari kita bisa menjadi pemimpin? Setuju ya? Jangan ada yang merasa kecil hati. Aku datang dari keluarga biasa-biasa saja. Banyak sekali pemimpin besar datang dari keluarga biasa-biasa saja. Dari ekonomi sosial yang sulit. Ya. Dan kita harus punya kesadaran bahwa kita punya kesempatan yang sama. Lanjut, tapi semua harus dipupuk dan dibangun, dipersiapkan. Jadi tidak hanya kita membiarkan bibit-bibit unggul bekerja sendiri, mencari jalan sendiri. Negara hadir, pemerintah hadir, kita semua hadir untuk memberikan jalan, untuk menunjukkan jalan agar tidak salah arah. Tapi selebihnya kembali kepada diri kita sendiri. Itulah yang harus dimiliki oleh anak muda. Lanjut. Nah, boleh saya sekarang terakhir bercerita transformasi AHY dari militer hingga menjadi seorang politisi dan kemudian dipercaya di pemerintahan. Ada 10 pelajaran kepemimpinan yang saya yakini dan juga saya jalankan. Kalau berkenan saya cerita ini, mudah-mudahan ada yang cocok, tapi kalau tidak cocok tidak usah dipakai. Yang pertama, Trisakti Wiratama. Ada yang tahu Trisakti Wiratama? Ini istilah di Akademi Militer. Kami dulu dari awal disiapkan, digembleng untuk memiliki 3 kemampuan dasar seorang manusia dan insya Allah juga seorang pemimpin. Mental, fisik, intelektual. Orang cerdas tapi fisiknya lemah, sulit untuk berbuat banyak. Orang cerdas tapi tidak punya karakter yang baik, bisa jadi monster. Orang yang karakternya baik tetapi tidak punya kecerdasan, tidak akan kemana-mana. Semua saling terkait. Trisakti Wiratama. Kalau bisa adik-adik punya ketiga-tiganya dengan balance, itu bagus. Belajar serius tapi juga jangan sampai hanya membaca buku. Baca dari lingkungan sekitarnya, baca dari alam, baca dari dunia luar. Belajar kepemimpinan dari organisasi, kesenatan misalnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, teamwork, sinergi, dan kolaborasi. Ada pepatah yang mengatakan, if you wanna go fast, go alone. Siapa yang suka lari di sini? Yang suka lari, hobinya lari? Lari dari kenyataan? Lari dari utang? Lari dari panggilan pacar? If you wanna go fast, go alone. Mau lari cepat sampai sendirian aja, nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang membebani. Tapi if you wanna go far, go together. Saling bantu, saling dukung. Kalau ada yang ketinggalan, tunggu. Begitu, ya. Ini semangat dari sinergi dan kolaborasi serta kerjasama. Kompetisi akan selamanya ada, tapi kolaborasi harus menjadi kekuatan dasar kita ke depan. Lanjut, yang ketiga, jangan takut gagal, jangan takut kalah.
Jangan takut keluar dari zona nyaman kita. Ini foto saya loncat waktu pertama kali masuk ke dunia politik, berkampanye, ceritanya begitu, jiwa muda lompat begitu ya. Hanya untuk memberikan sebuah ilustrasi, kita ingin belajar atau mendapatkan pengalaman walaupun tidak setiap kali kita berhasil. Kalau tadi melihat video singkat seolah-olah semuanya sukses, padahal di balik sukses ada banyak sekali kerja keras, kurang tidur, kurang piknik, kurang ketemu keluarga, banyak lemburnya. Tapi juga ada gagalnya, ada kalahnya, baru setelah itu sukses. Jadi jangan pernah takut untuk kalah, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Setuju? Lanjut. Yang survive bukan yang paling kuat, bukan yang paling besar, tapi mereka yang paling adaptif. Terbukti kalau dinosaurus itu adaptif, mungkin sampai dengan hari ini kita melihat dinosaurus jalan di luar, di jalan-jalan itu. Mereka kuat, mereka besar, tapi mereka punah. Jangan menjadi organisasi seperti dinosaurus. Do the best you can do and be the best we can be. Lakukan yang terbaik, jika diberi peran, jalankan dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan itu yang menjadi jalan sukses adik-adik sekalian. Nanti menyelesaikan pendidikan juga begitu. Do the best you can do. Lakukan yang terbaik. Yang berikutnya, perbedaan antara mereka yang unggul dengan mereka yang biasa-biasa saja adalah perhatiannya pada hal-hal yang detail. The difference between excellence and mediocrity is attention to details. Jadi jangan sampai kita melupakan hal-hal kecil. Kita tidak pernah jatuh karena menabrak pohon besar atau menabrak batu besar di tengah jalan. Tapi biasanya kita jatuh karena menginjak kerikil atau ranting yang ada di jalan. Oleh karena itu perhatikan yang kecil-kecil sehingga pada saatnya yang besar-besar bisa kita pimpin dengan baik. Berikutnya, percaya diri itu penting. Adik-adik harus punya self-confidence. Percaya diri itu penting dalam berbagai level dan berbagai forum. Tapi tidak boleh jumawa, selalu rendah hati. Karena rendah hati akan membuat kita juga diterima oleh banyak orang. Lanjut. Tegas, ini pemimpin ya. Bagaimana bisa tegas tapi tidak kasar, bagaimana bisa baik tapi tidak lemah. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi cermin untuk kita semua bagi yang saat ini punya amanah untuk memimpin dimanapun. Yang berikutnya, berani ambil keputusan, sekaligus berani ambil resiko dan tanggung jawab. Ini kejadian, saya ulangi, tadi ada yang bilang mafia tanah ya. Ini foto terakhir di Kendari 2 hari yang lalu ketika kami mengungkap kejahatan pertanahan. Berhasil menyelamatkan 300 miliar rupiah akibat mafia tanah ya. Dan alhamdulillah ini berkat sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR BPN, Kepolisian, Kejaksaan dan semua pemerintah yang terlibat di dalamnya. Jadi mengambil keputusan satu paket dengan resiko dan tanggung jawabnya. Kita harus berani mengambil keputusan. Bisnis dari seorang pemimpin adalah mengambil keputusan. Yang terakhir, dream big, work hard, never give up. Mimpi besar. Yang di atas punya mimpi besar nggak? Apa mimpi besarnya? Mimpi untuk diri kita harus ada. Mimpi untuk keluarga kita harus punya. Mimpi untuk bangsa dan negara kita juga harus ada. Tapi jangan kelamaan tidur. Jangan terlalu banyak bermimpi. Bangun, segera kerja keras, work hard untuk mencapai itu semuanya. Dan jika mengalami kegagalan yang tadi saya sampaikan, never, ever, ever give up. Jangan pernah menyerah, karena selalu ada sukses di hari-hari mendatang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini. Saya senang melihat optimisme dan semangat energi positif dari para mahasiswa-mahasiswi. Optimis Indonesia ke depan akan punya generasi yang hebat, generasi yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah ini, dari kampus Universitas Tadulako dan kampus-kampus lainnya. Semoga kita sama-sama menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih.
seperti yang disampaikan Pak Jokowi, ada 3 hal pokok yang mewajibkan Indonesia emas. Salah satunya kualitas sumber daya manusia. Di sini saya punya salah satu pengalaman di sekolah penempatan kampus mengajar saya, yaitu SD BK Mabere, di mana di sana peran orang tua dalam dunia pendidikan itu sangat minim dan belum optimal, karena ketika anaknya tidak sekolah, mereka itu tidak melarang atau tidak memberi motivasi untuk anaknya bersekolah. Contohnya yaitu ada ketika ada satu siswa, dia itu tidak bersekolah, kemudian kita tanya alasannya apa, alasannya itu menjaga adiknya, sedangkan mamahnya itu cuma melakukan pekerjaan rumah. Yang kedua itu ada orang tua siswa yang sengaja mengajak anaknya untuk pergi ke pasar dan tidak menyuruh anaknya ke sekolah. Pertanyaan saya, hal apa yang dapat diupayakan untuk memberhentikan hal-hal seperti itu? Kebetulan di sini Menteri Pertanahan, jadi saya mau bertanya tentang adanya isu-isu atau peningkatan penduduk di Indonesia sehingga adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan pemukiman. Jadi di sini apakah peran pemerintah membiarkan atau tetap mengizinkan hal tersebut, Pak? Karena keterbatasan lahan sekarang ini, Pak. Tua punya peran yang sangat penting. Bersyukurlah kita yang punya orang tua. Karena kita tahu ada juga yang tidak seberuntung kita, yang sudah ditinggal ayah atau ibunya, bahkan keduanya sejak kecil. Padahal pendidikan karakter, pendidikan kepribadian, akhlak itu juga berawal dari lingkup keluarga. Jadi orang tua punya peran yang sangat penting. Kita juga harus memahami bahwa memang seringkali seolah ada yang tidak berdaya. Bukan karena orang tuanya tidak ingin anaknya sekolah, bukan karena tidak ingin anaknya pintar, tapi karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Itulah mengapa kita harus berusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga kita, sehingga orang tua juga bisa memberikan kesempatan anaknya untuk sekolah. Dan bukan hanya menitipkan kepada kampus, kepada sekolah, tetapi juga di rumah selalu diisi, dilengkapi, dibekali dengan hal-hal yang mungkin tidak diberikan di sekolah. Sekali lagi, kedekatan secara psikologis, emosional orang tua dengan anak itu tidak akan tergantikan oleh siapapun. Jadi sekali lagi kita beruntung dan kita harus bersimpati, harus turut membantu saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita tadi, ya. Nah, yang kedua terkait dengan lahan. Alih lahan itu terjadi di mana-mana. Benar, ini pertanyaan kritis juga. Apa yang harus dilakukan? Kebutuhan kita memang tidak akan pernah berkurang. Manusia bertambah, kebutuhan ekonomi juga bertambah. Artinya, produksi baik itu pertanian, tapi juga produksi untuk industri itu sama pentingnya. Nah, oleh karena itu kebijakan harus tepat. Jangan semua misalnya dialihkan atau dikonversi menjadi lahan-lahan produksi atau untuk pemukiman saja. Harus ada yang tetap dijaga agar itu bisa tetap untuk pertanian, perkebunan. Dan juga ingat, hutan. Hutan harus kita jaga karena jangan sampai bumi kita juga makin panas. Indonesia makin gundul sehingga banyak bencana alam. Disinilah sekali lagi selalu menjadi perdebatan di mana kita menarik batas keseimbangan antara menjaga lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Bagi Indonesia, kita harus memikirkan hari ini tapi juga masa depan anak cucu kita. Nggak boleh asal babat, yang penting dapat profit sebanyak-banyaknya padahal lingkungannya habis.